nol ini kita benar-benar membangun tidak hanya sekedar ya naruh, kalau istilahnya naruh batu pertama, enggak, tapi kita ini sudah bikin blueprintnya dulu gitu loh. Dan mungkin hal itu adalah hal yang tidak terlihat. Kita sudah merancangkan sesuatu yang sederhana aja, belum tentu hasilnya tercapai. Siapapun yang melihat kan juga sangat subjektif ya, apalagi nggak kita rancangkan. 1 tahun ini ya yang sudah kita rancangkan seperti itu untuk membangun fondasi ini. Jadi kalau Cedian sendiri ya mari lihat 1 tahun ini untuk melihat hasil fondasinya dulu gitu. Nanti baru bisa dinilai ketika ya sudah mulai dicemplungin, dimasukkan gitu ya bahan-bahan itu, dimasak gitu untuk sekian waktu kita menunggu dan setelah disajikan kita baru bisa nilai sopnya itu enak apa enggak gitu ya. Mungkin kalau boleh dianalogikan kita ini sekarang belum jadi ya masakannya ya. Tapi sekali lagi ini bukan pembelaan diri ya. Oh iya, betul. Jauh dari kata-kata pembelaan diri ya. Koko Ronald nih supaya ya? kita tidak tergiring ke sana lagi. Iya. Kan? Benar toh? Betul. Ya, Tapi ya. ini sedang sebenarnya kita Ko Ronald, C Dian dan Ko Ivan di sini kan menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan, kita alami gitu ya. Sudah sampai di tahap itu dan kita mungkin harus menunggu gitu ya, harus bersabar dulu. Bukan berarti nggak mau menerima masukan berarti ya, Koko Cece? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya nggak sih, nggak ada hubungannya. Iya, berarti bukan berarti kita nggak mau berubah ya. Bukan nggak mau berubah ya, Ko. Bener nggak sih? Betul. Gimana, Ko? Ya ini setia sama proses sih. Tapi sekali lagi sebenarnya agak sulit ya kalau di gereja itu, ya memang indikatornya orang lah. Orang ngelihat buah. Kuantitas. Ya kuantitas salah satu lah. Kuantitas salah satu, kualitas salah satu. Tapi sebenarnya yang menggerakkan kita, ya aku tadi pendekatanku dari sisi personalku, aku melihat seperti itu. Belum tentu aku benar. Gitu loh. Tapi kan kita bekerja sama dengan teman-teman lain yang punya keresahan yang beda-beda, tapi ujungnya kan sama. Kita di sini berpelayanan gitu loh. Iya. Nah audiensnya sebenarnya ya tetap sekali lagi Tuhan ya. Cuman ya memang manusia melihat buahnya. Nah tapi kapan itu ya misteri sih. Tetap gak bisa tahu ya. Jadi kalau kita anti kritik enggak lah. Enggak. Cuman kita berusaha ya itu tadi. Karena kita udah punya Konsisten. kesepakatan nggak sih, Ko? Iya kita juga udah. Kita kan sudah punya kesepakatan Hasil dari ya. meeting kita mau jalan dengan cara seperti ini. Program ini tahap Pilihan itu sangat banyak sih. betul. Sangat-sangat banyak dan bisa dalam bentuk macam-macam. Nggak harus dengan cara ini sebenarnya. Cuman kebetulan Ini yang kita tempuh. dalam setahun kita ya dengan faktor-faktor tadi selama pandemi ya kita memutuskan seperti ini. Pasti dengan adanya manajemen resiko juga kan. Kita tahu dengan kebijakan ini itu pasti ada resikonya. Cuma setidaknya resiko ini sudah kita calculated bahwa ya mungkin ini menurut kami adalah ini adalah jalan terbaik yang harus kita lakuin. Menarik. Gitu. Ngomongin resiko menarik ya. Kita bisa bahas berikutnya. Tapi untuk sedikit menegaskan, kita ini kan berarti memang ya program dari Januari sampai Desember itu ada tahapannya gitu ya, ada sambungannya, saling berlanjut gitu. Jadi nggak bisa cuman dilihat ibadah Januari secara sendiri-sendiri gitu, ibadah Februari gitu ya sendiri-sendiri gitu, nggak bisa gitu ya. Nah tadi karena corona udah sempet muncul lagi nih, resiko gitu, manajemen resiko gitu ya. Nah ini mungkin juga yang dikhawatirkan sama teman-teman di luar gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman majelis juga gitu, resiko soal kalau nanti anak-anak ini nggak beribadah gitu, kan ada 3 minggu yang tidak ada ibadah gitu. Nah terus anak-anak ini gimana?
beribadah kemana? Gimana perkembangan imannya? Nanti kalau pindah ke gereja lain gimana? Di saat gereja-gereja tetangga ini ibadahnya semua kenceng, 1 minggu sekali gitu. Nah kalau Koko Cece tadi sudah ngeluarin statement, kita sudah menghitung resiko dan melakukan manajemen resiko. Nah, boleh dijelaskan nggak apa manajemen resiko dari Proud saat ini untuk menghadapi resiko itu, gitu. Resiko teman-teman nggak beribadah di sini, beribadah ke gereja lain, gitu. Nanti kalau nggak ibadah di sini terus ibadah di mana, gitu. Gimana, Koko, Cece? Ya sekali lagi, Mev, hitungannya bukan 1+1 ya, sulit banget lah. Kenapa sulit banget? Karena pertumbuhan setiap orang itu nggak bisa kita kontrol ya. Jadi misalkan dia bertumbuh di tempat lain, ini pendapatku pribadi ya. Aku akan sangat happy dengan ketika dia lebih mengenal itu di tempat lain. Tapi contoh aku sendiri lah, ketika pandemi, ya ada begitu banyak alasan aku nggak ke gereja, even online. Tapi aku malah bertumbuh di tempat lain. Ko Ivan kalau nggak salah selama pandemi nggak pernah ibadah di Damai ya? Iya, Onsite ya maksudnya onsite. Iya. onsite nggak pernah. Online itu pun ketika ada yang nikah. Oke. Ya pernah lah, sekali Sebuah 2 kali lah. ya. 2 kali, tapi jujur aku pun setiap minggu pun juga nggak ibadah loh. Aku nggak setiap minggu itu ibadah. Jadi ada perubahan, ini sekali lagi ini pengalamanku sendiri ya. Iya. Ada perubahan itu dalam hidupku dan hidup istriku. Dia pun juga nggak ibadah. Tapi kita merasa justru ketika kita bertumbuh, kita merasa kita mendapatkan hubungan. Jadi bukan cuman sekedar kadang dulu kalau nggak ke gereja nggak enak rasanya. Aduh rasanya kok ada yang aneh, ada yang ganjel lah. Tapi justru ketika kita nggak lakukan itu di pandemi, kita jadi tahu arti hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan itu, kita belajar dari situ. Dan Tuhan tuh baik. 2021 ketika aku diajak untuk pelayanan lagi di Damai, aku nggak pakai mikir loh. Oke. Jadi maksudku nggak ada jaminan bahwa, ya mungkin kalau ngukur dari sisi, oh dia pindah gereja kemana-mana itu mungkin agak apa ya, duniawi ya, agak hitung-hitungan lah kalau menurutku. Sedangkan pertumbuhan satu orang itu sangat worth it sih. Satu orang berubah dan dia bertumbuh itu surga bersukacita. Jadi ya kalau dari pandanganku kayak gitu ya, agak sulit mengukurnya sebenarnya. Tapi ya sekali lagi yang kita lakukan ini pendekatan secara manusia agar kita bisa menularkan ini ke teman-teman yang lain. Oke. Nah hopefully ya Tuhan berkati kita, Ya. Roh Kudus bekerja. Corona? Kalau aku menjawab pertanyaan tadi itu sebenarnya tak kembalikan dengan pertanyaan. Menarik. Pertanyaannya gini, apakah ketika kita tetap menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu, itu berarti menggaranti teman-teman ini tidak kemana-mana? Ya kan? Padahal kan ya kita tahu sama tahu lah ya, di luar sana itu ada begitu banyak godaan yang mereka itu mungkin punya lebih dari segalanya dibandingkan kita. Oke. Ya kan? Kalau kita mengukurnya secara rutinitas. Maksudnya even kita beribadah setiap minggu pun ya tidak menggaranti 100% bahwa teman-teman itu akan bertumbuh di sini. Dan yang berusaha kita lakukan di sini adalah selagi kita membangun fondasinya itu, selagi kita ibadah kita ini masih dalam 1 bulan sekali, tapi teman-teman ini kan juga tidak berarti dalam 29 hari yang lain itu tidak ada aktivitas apa-apa kan. Nah, kita ada aktivitas kan? Makanya itu. Nah, itu yang tadi mungkin belum tersampaikan. Tidak terlihat itu tadi. Yes. Nah, boleh itu mungkin dijelaskan, C? Ibu Dian Ya, yang akan menyampaikan. apa yang kita Gitu. lakukan di 3 minggu yang lain atau Betul. 29 hari yang lain nih kita Betul. ngapain sih, C? Yes. Zoom in ke Dian. Wah, Yeah. Tolong fokusnya ke sini ya. ya, Nah. ya, jangan terlalu dekat kelihatan nanti semua aslinya. Jadi ya ini kaitannya dengan yang namanya kurikulum tadi ya, mungkin teman-teman ya yang kita pikirkan, kita gumulkan sama-sama itu tidak hanya terkait kurikulum dalam hal ibadah aja, Oke. tetapi berkaitan dalam keseluruhan goals-nya. Nah termasuk di dalamnya tidak hanya kita melepas tanggung jawab itu tadi untuk menumbuhkan imannya dari teman-teman kita yang proud itu.
Nah, itu yang kita pikirkan tidak hanya dalam bentuk ibadah yang sebulan sekali, tetapi kita juga ada berbagai macam fasilitas gitu ya, Aktivitas. wadah-wadah untuk menumbuhkan. Apa Salah aja tuh, satunya, nah ini salah satunya ada yang namanya breakout, itu breakout Bukan ini. burnout ya. Bukan, Break nah ini out. makanya Break Wow. mirip ya, burnout no, Bukan tapi burn down. breakout, gitu. Ya. Ya, breakout. Ya, breakout itu kita sama-sama di dalam kelompok-kelompok kecil, kita boleh saling menguatkan. Nah, lebih lagi belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi karena kita berada di dalam kelompok. Itu jalan ya, Ce? Beneran jalan ya? Bukan Cece cuman promosi aja kan? Ya, Bukan cuma promosi. brosur ya ini ya. Oh iya, Enggak enggak dong. toh. Ada berapa? Udah berapa Beneran kelompok jalan ya, ya, Bu? Evan? Yang udah jalan sekarang? Ya target per bulan naik lah. Ya, puji Tuhan. Ada progres lah. Ya, memang Secara angka ya. kita nggak bisa Ya. bilang banyak yang wow fantastis ya. Tapi Ya. pasti ada kan, jalan kan. Ini Betul. bukan Datanya program, bisa dikeluarkan kok. bukan program hantu ya. Ya. Yang kita wah percaya ikut breakout gini, tapi kenyataannya nggak ada gitu, bukan ya? Ya. Oh ya, Ada, terus. Dan mungkin baru kelihatan hasilnya itu 3-4 bulan setelah kita pertama kali mulai ya. Ya, Ini langsung dengar dari mungkin pembinanya ya? Bisa cerita sedikit. Boleh. Ya, jadi ada satu anak yang benar-benar dia mungkin sempat sulit ketemuan janjian sama kelompok kecilnya. Terus kita akhirnya pembekalan secara onsite. Dari situ aku merasa dia sangat rindu untuk cerita apa yang dia dengar. Nah, dari situ dia mulai ngajakin temennya dan suka tanya ke aku, "Kuh, kapan kita ketemu lagi bahas ini untuk aku cerita ke kelompokku yang lain." Jadi walaupun dia ketinggalan, tapi dia semangat untuk cerita tentang itu sangat bikin aku terharu lah, terberkati juga. Merasa pantas untuk diperjuangkan. Jadi di saat kesibukanku seperti apa, aku ngerasa aku harus sediakan waktu. Nah itu salah mungkin satu yang nggak contoh kelihatan konkret. dari angka lah. Salah satu contoh konkret yang sebenarnya yang ingin kurikulum ini kejar ya, kok. Betul. Iya, jadi mereka merasakan Rasa itu ya. dan mereka membagikan. Betul, merasakan secara personal gimana Betul. Tuhan mengubah ya, Tuhan Tuhan memberikan kasih karunia kehidupan kita dan mereka merasakan itu secara nyata gitu ya. Iya. Mungkin sederhananya gini, kita mengenalkan lah. Kita yang mengenalkan dengan pendekatan seperti ini ya. Nah, tapi yang mengubahkan ya bukan kita. Oh betul, setuju. Oke, intermezzo dikit tadi ya. Breakout, terus apa lagi? Breakout, apalagi C? Masa cuma breakout? Kalau cuma breakout berarti cuma satu dong. Yang namanya pelayanan itu somehow ternyata itu dinamis. Upload story bisa Upload pelayanan. story itu bisa pelayanan. Itu salah satu bentuk ministry kita. Mungkin itu juga yang bikin jadi agak berat ya kalau kita mau langsung gas. Membuat ibadah kita seminggu sekali ya mungkin hal itu yang akan kita korbankan. Bener Betul. nggak?